تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ada keluarga kecil, ada keluarga besar. Kita tahu posisi anak beda sama posisi bapak. Bagaimana cerita Nabi Ibrahim mengajak bapaknya? Jadi kalau ada anak-anak yang memiliki orang tua yang sulit diajak ke jalan menuju ke surga, yang sulit untuk diajak hijrah menuju kepada Allah dan Rasulnya, maka kita sudah punya contoh bagaimana Nabi Ibrahim mengajak ayahnya selembut mungkin dengan adab dan etika yang paling luhur. Pada akhir cerita, bapaknya mengatakan, la illam tantahi ya Ibrahim la arjuman. Kalau engkau nggak berhenti dengan dakwah-dakwahmu ini, aku akan rajam engkau. Wahjurni maliyah. Setelah mengancam itu, bapaknya menyuruh Nabi Ibrahim pergi. Tinggalkan aku. Tapi bagaimana seorang anak yang cinta kepada orang tuanya, yang ingin bersama orang tuanya menuju ke surga? Nabi Ibrahim mengatakan, salamun alaik. Semoga dikasih keselamatan kau ayah. Sa'astaghfiru laka rabbi. Aku akan terus berdoa memohonkan ampun kepada Allah. Innahu kana bi hafiz. Allah itu maha baik sekali sama aku. Bapaknya ikut membakar Nabi Ibrahim. Tapi terus Nabi Ibrahim mendakwain ayahnya, mendoakan orang tuanya. Tapi pada akhirnya ayahnya mati dalam kekufuran. Maka seorang anak yang ingin bersama keluarga besarnya masuk surga, ya terus berdoa dan terus berdakwah. Selama orang tuanya masih muslim, ada kesempatan untuk bersama keluarga masuk surga. Allah Azza wa Jalla mengatakan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum ma alatnahum min amalihim min syai'. Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak keturunan mereka yang beriman, niscaya kami akan kumpulkan mereka di surga Allah Azza wa Jalla tanpa mengurangi pahala buat orang yang lebih baik amalannya. Jadi secara iman, selama iman itu ada, masih ada harapan ketemu di surga Allah Azza wa Jalla. Walaupun mungkin ada sebagian yang masuk neraka, na'udzubillah, karena ketika ditimbang, amal solehnya lebih ringan daripada dosa-dosanya. Sehingga dia masuk ke neraka. Karena Allah tidak mengampuni dia. Mungkinkah dia berkumpul? Mungkin. Seorang ayah bisa memberikan syafaat kepada anaknya. Seorang anak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Nanti di sana. Terus apakah mereka akan dikumpulkan di satu tempat? Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mengatakan tidak. Semua sesuai dengan amalannya. Tapi mereka bisa saling mengunjungin. Sebagaimana seorang anak di dunia ini nggak kumpul sama orang tuanya. Tapi diziarah ke rumah orang tuanya. Orang tuanya kadang-kala membesuk dia. Mengunjungin dia. Di surga pun akan terjadi saling berkunjung. Di antara orang tua sama anaknya. Bersama kerabat-kerabatnya. Jadi masih ada kemungkinan bab syafaat itu ada di sana. Selama orang tua kita tidak melakukan kesyirikan, mati di atas Islam. Tapi mungkin tadi dikatakan ada amalan-amalan tidak sesuai dengan sunnah. Mungkin ada dosa-dosa yang masih dikerjakan padahal kita sudah berusaha. Tapi yang jelas jangan pernah putus asa untuk berdakwah dan untuk mendoakan. Berbeda suami istri. Karena bapak anak ini nggak bisa dipisahkan. Nggak ada suratnya. Kalau suami istri ada suratnya, ada surat nikahnya. Ketika sang istri tidak mau diajak ke surga, maka suami bisa tegas. Bahkan bagaimana tadi kita membaca di surat Al-Ahzab, ayat 28-29, Nabi ngasih pilihan kepada istrinya, engkau mau ke surga atau enggak? Enggak mau ya sudah. Kau bicara mau secara lisan iya. Tapi ketika perbuatannya tidak sesuai, maka kadangkala perceraian jadi solusi. Kenapa? Karena suami akan dimintain pertanggungjawaban nanti tentang istrinya.
Ini di saat memang nggak memungkinkan. Tapi kalau masih bisa diperbaiki, ya terus diperbaiki. Hadza wallahu a'lam bishawab.